Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, jagalah kami sepanjang kami berbakti di kabah-Mu ya Tuhan. Selepas ini kami akan mendengar khotbah dan saya akan memberikan khotbah, kiranya Engkau akan terus beserta dengan kami semua. Dengan ini semua serah semamu, dalam Yesus Juru Selamat saya berdoa. Amin. Oke, selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Oke, untuk sebelum saya mulakan khotbah, seperti yang kamu tahu, saya Tito, saya wakil untuk Laboya, untuk Belia Laboya, untuk berkhotbah di depan untuk Sabat nih. Jadi untuk pengenalan, seperti yang kamu nampak di sini, tajuk khotbah saya ialah nasihat Paulus kepada Timotius. Untuk pengetahuan kamu, adakah di antara kamu tahu berapa umur si Timotius apabila Paulus bagi nasihat sama dia? Siapa dapat saya mau tanya lah, siapa dapat jawab? Ya, betul, 18 hingga 20. Sebab tim Paulus bagi tahu si Timotius nasihat dia, umur dia anggar dalam 18 sampai 20. Tim dia belia macam saya yang ada sekarang di sini. Jadi untuk pengenalan, hari ini saya akan memperkenalkan kepada kita semua tentang seorang belia, yaitu semestinya Timotius yang ada di dalam Alkitab, yang telah menjadi murid Yesus dan menjadi contoh yang sangat baik kepada kita yang kita boleh perhatikan. Jadi Timotius adalah seorang murid Yesus yang berasal dari Listra. Ibu dia bernama Ionika, seorang Yahudi, dan bapak dia adalah seorang Yunani. Timotius juga adalah seorang nenek yang Timotius juga mempunyai seorang nenek yang bernama Lois. Timotius ini dia sangat dipandang tinggi oleh para murid Yesus yang ada di Listra. Disebabkan apa? Sebab Timotius adalah seorang yang kuat pegangan dia sama Tuhan dan dia sangat penurut. Bermaksud dia ini sangat beriman lah. Oke, saya akan mulakan khotbah saya. Tapi sebelum itu, thank you untuk bapak saya sebab sudah kasih sediani khotbah. Jadi Rere nih nggak mau jumpa saya di atas sini. Sebab saya ini jarang bercakap nih, jarang berkhotbah. Bukan macam bapak tua. Oke. Tema dia adalah iman pelayanan. Iman pelayanan maksudnya si Paulus ini adalah seorang iman pelayanan dan dialah yang bagi nasihat sama Timotius. Jadi ayat Alkitab ada di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan biarkan sesiapa yang menghinamu karena usiamu yang muda, dan jadikan dirimu teladan kepada kita semua yang beriman dari segi kata-kata, kelakuan, kasih, iman, dan kesucian. Jadi nasihat Paulus adalah ini dari segi kata-kata, kelakuan, kasih, iman, dan kesucian. Oke, mari kita tengok dari segi kata-kata. Apa nasihat dia? Oke, nasihat Paulus yang pertama kepada Timotius untuk belia, sebab Timotius ini adalah seorang belia. Dari segi yang pertama, kata-kata, disuruh Timotius supaya jangan terlibat dengan pertengkaran. Dalam 1 Timotius 1 ayat 3 hingga 7, dari 1 Timotius 1 hingga 7, 3 ayat hingga 7, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita dan Kristus Yesus. Dasar pengharapan kita kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus. Tuhan kita, dia menyertai engkau. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tidak putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Itu 1 Timotius 1 hingga 4. Kita tengok 5 sampai 7. 1 Timotius 1, 5 hingga 7. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati yang nurani, murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokoknya yang secara mutlak mereka kemukakan.
Jadi maksudnya di sini adalah, nah kamu nampak nih, kawal diri kita ataupun Anda supaya tidak terlibat dalam perbahasan tentang ajaran sesat. Yang kamu dengar di sosial media, itulah tuh ajaran sesat Walid. Yang hanya membawa kepada kamu perbincangan yang sia-sia. Kamu dengar kan? Dia bilang, jangan apa? Jangan terlibat dengan perbahasan yang membawa kita kepada ajaran sesat. Itu nasihat nasihat Paulus kepada Timotius yang pertama. Untuk yang kedua, dalam kata-kata dia, berdoa untuk semua orang. Tadi Paulus cakap sama Timotius, jangan ikut perbahasan yang sia-sia ataupun ajaran sesat. Yang kedua, dia suruh kita berdoa untuk semua orang. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1 hingga 2 dicakap, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi adalah lebih baik jika kita berdoa untuk semua orang, terutama sekali pemerintah negara kita. Jadi ini karena kita hidup dalam negara yang aman, makmur dan harmoni dan hormat. Jadi dibilang bukan aja untuk kita punya raja ataupun pemerintah kita, tapi kita berdoa aja untuk semua orang sebagai belia. Bukan sebagai belia aja lah, untuk kita semua. Oke, next. Next, nasihat Paulus yang kedua ialah kelakuan. Tadi yang pertama ialah kata-kata, yang kedua adalah kelakuan. Jadi dia suruh Timotius untuk menjadi pemimpin gereja yang baik. Jadi kita tengok dalam 1 Timotius 3, 1 hingga 7. Dia bilang, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat yang menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpungan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu menggelapai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Jadi maksudnya bagaimanakah kalau kita tidak tahu pun kita kasih biar keluarga kita, macam mana kita mau atur kita punya jemaat-jemaat ataupun kita punya pengikut Tuhan. Dan janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Jadi dia bilang, sini maksudnya bukan sekedar pemimpin gereja saja, tetapi juga kepada anggota gereja supaya memberikan contoh yang baik. Jadi ada tambahan sedikit dari 1 Timotius 4 ayat 12 dicakap sini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi bukan orang tua aja boleh kita pun boleh aja sebagai belia. Oke. 1 Timotius 3 ayat 8 hingga 16. Panjang betul. Oke. Saya baca, demikian juga diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, janganlah pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Diakon haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup tiang penopang dan dasar kebenaran, dan sesungguhnya anggunglah rahasia di abada kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia
diangkat dalam kemuliaan. Yuk, terlampau panjang sampai dia pun tutup. Jadi di sini dia bilang sambungan yang tadi, menjadi teladan yang baik biarpun kita masih muda. Nasihat saya kepada kita semua para belia adalah supaya kita sama-sama dapat menjadi teladan yang baik kepada semua orang, sama ada tua, muda ataupun separuh muda, yang lebih tua dan juga kepada adik-adik kita. Oke, kita sambung. Nasihat yang ketiga dari Paulus kepada Timotius adalah kasih. Tadi kata-kata, terus sekarang yang ketiga adalah kasih. Hubungan dengan semua orang. Oke, semuanya panjang nih, 1 Timotius 5. Jadi semua kita tinggal kitab kita sendiri, buka di dalam 1 Timotius 5. Saya pun buka juga. Jadi di dalam 1 Timotius 5, dia bilang hubungan dengan semua orang, dan inilah apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda, tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Jadi kita boleh tengok di sini dari 5 sampai 1 Timotius 5 sampai 5 sudah dicakap contoh sebagai untuk para belia untuk menjaga hubungan dengan semua orang, bukan saja dari segi keluarga kita, tapi juga untuk semua orang yang seiman ataupun tidak kira agama, bangsa ataupun budaya kita. Jagalah hubungan kita dengan semua orang. Itulah yang dikatakan oleh Paulus untuk Timotius. Jadi di sini juga ada poinnya, menjaga hubungan baik dengan semua orang yang dikasihi Tuhan, Nah, untuk nasihat yang ketiga, poin yang kedua, dia bilang sini tidak mengejar kemewahan hawa nafsu. Maksudnya tidak mengejar apa? Duit. Nah, siapa suka duit, jangan ngejar duit. Kejarlah Tuhan. Jadi dia bilang sini 1 Timotius 6 ayat 6 hingga 10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi besar tuh, kamu nampak juga kan? Nah, sini dibilang jangan mengejar kemewahan hawa nafsu, dan cinta akan uang adalah punca segala kejahatan. Oke. Hijab lagi, mau habis sudah. Oke, nasihat yang keempat. Keempat sudah, ada 5 kan? Nah, ini yang keempat. Keempat adalah iman. Oke, sini dia bilang iman, maksudnya berani untuk bersaksilah. Ini yang Paulus cakap sama Timotius. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 hingga 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan keterbitan. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi seperti yang kamu tengok di sini, iman. Jadi contoh dia, macam saya. Kalau saya tidak iman, kamu rasa saya mau bersaksi kan untuk Tuhan di depan? Semestinya separuh-separuh. Kali buat juga lah, sebab karena suruh kan. Tapi sebab saya ada iman, jadi saya berani untuk bersaksi, dan dengan keinginan saya untuk bersaksi, saya dapat berdiri di sini untuk membagi khotbah tentang nasihat Paulus kepada Timotius. Jadi di sini Tuhan memberikan kita roh kuasa, kasih dan tata terbit, maka jangan malu untuk memberikan kesaksian tentang Tuhan kita. Jadi siapa kamu yang mau try berkhotbah, boleh pergi aja sini. Oke. Yang kedua,
Poin yang kedua ialah kita harus tetap setia. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 3 hingga 7. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Jadi, hiduplah berdisiplin supaya seorang askar dan tahan penderitaan demi Injil seperti petani. Oke, kita teruskan. Sekejap leh, sebar. Oke. Nasihat yang kelima. Ini yang kamu tunggu kan? Kelas sudah. Nasihat yang kelima adalah kesucian. Dibilang sini, tetaplah berpegang kepada kitab suci. Oke, kita tengok lagi dalam 2 Timotius 3 ayat 16 hingga 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkap untuk setiap perbuatan yang baik. Jadi, seluruh kitab suci berguna untuk mengajar, menegur, membetulkan, dan mendidik kebenaran. Jadi, Alkitab juga ini penting untuk kita. Sebab Alkitab ini suci dan menceritakan hal-hal yang benar. Oke. Poin yang terakhir adalah berhati-hati dengan sikap yang menjauhi kebenaran. Yang tadi kita cakap pasal kita kita akan mempelajari kitab suci sebab kita mau tahu kebenaran. Jadi dicakap di sini si Paulus cakap, dia bilang berhati-hati dengan sikap yang menjauhi kita dengan kebenaran. Dalam 2 Timotius 4 ayat 3 hingga 5, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. So, kita sebagai belia, apa yang kita harus buat supaya kita dapat mengurangkan lagi orang-orang yang begini ataupun yang mau menyimpang adalah kita harus bekerja untuk Tuhan, yaitu memberitakan Injil dan tunaikan tugas kita sebagai umat-umat Tuhan yang sudah dipercaya kepada kita. Jadi ada yang mendengar, ada yang enggan mendengar ajaran yang benar, tetapi akan menyukai cerita-cerita dongeng. Jadi maksudnya ada beberapa dalam kita punya dalam kita punya dominasi atau SD, mungkin agama aja SD, tapi tidak percaya pun sama kitab suci ataupun firman Tuhan. Dia lebih suka tuh Korean drama, mungkin ke drama. Itu kali dia suka, dia percaya lagi itu. Jadi ada beberapa yang begitu. Jadi sebagai kesimpulan yang terakhir sudah nih, sabarah. Sebagai kesimpulan, saya akan membacakan 2 surat Paulus kepada Timotius. Jadi di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dan 5. Ayat 2, beritakanlah firman Tuhan, bersedialah pada setiap masa, baik masanya sesuai maupun tidak. Tunjukkanlah apa yang salah, tegur dan nasihatilah mereka dengan seluruh kesabaran dan ajaran. Tetapi kamu berwaspadalah dalam segala hal, tabah menanggung kesusahan, jalankanlah kerja menyebarkan Injil dan laksanakan tugas yang diamanahkan kepadamu dengan sempurna. Jadi sebagai kesimpulan, apa nih ayat cakap adalah seperti contoh saya yang ada di depan. Saya apa sebab? Saya memberitakan firman Tuhan. Jadi sebagai belia, saya sangat bersyukur karena saya dapat memberitakan Injil Tuhan untuk kali yang pertama dalam seumur hidup saya. Jadi saya harap semua belia, bukan saja saya, terutamanya belia-belia yang ada di gereja kita akan memberitakan lebih banyak Injil, jadi supaya kita dapat menguatkan lagi hubungan kita bersama dengan Tuhan. Dan
Itu saja pelajaran khotbah saya. Thank you. Nih ya, belia EY Round Laboya. Jadi kamu nampak, nih kami pemain bowling, nih kami naik Bukit Bongol. Aduh, nih harap tidak gempa bumi lah, kami buka baju. Nih Cece, Jessica sama si Elep. Dan ini kami makan, tim kami main bowling. Banyak lagi gambar, banyak lagi kami punya activity, tapi ini aja yang sempat saya kasih masuk tadi. Jadi itu saja dari saya. Thank you. Amen. Mari kita semua berdoa sebelum kita sekali lagi dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena Engkau sudah menyamai sepanjang kebaktian kami sehingga selesai pada saat ini, dan pada saat ini kami akan keluar di dalam Ka'bah-Mu. Kiranya Engkau akan terus juga menjaga kami sepanjang hari ini dalam apa juga yang kami lakukan pada Sabat-Mu yang indah ini Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih sekali lagi. Berikanlah kami kekuatan dan berikanlah kami kesucian di dalam nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah setiap persatu dosa kami yang telah menyakitkan dan mengecewakan hati-Mu ya Tuhan. Dengan ini kami semua serah sama-Mu. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami semua berdoa. Amin.